Saudara, aksi pengibaran bendera bergambar tengkorak Jolly Rogers dari serial anime One Piece jadi kontroversi jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Belakangan aksi mengibarkan hingga menggambar bendera One Piece ini berkembang ke berbagai daerah. Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, bendera bergambar tengkorak Jolly Roger dari serial anime One Piece jadi kontroversi. Awalnya, aksi mengibarkan bendera One Piece dilakukan sejumlah pengemudi truk, seperti yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi mereka lantaran geram berhari-hari tertahan menanti penyeberangan ke Bali. Menurut saya ini protes dari rakyat. Karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Dokter kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak. Belakangan, aksi mengibarkan hingga menggambar bendera One Piece berkembang ke berbagai daerah. Sebuah mural One Piece di Jalan Kampung Duyuh, Sragen, Jawa Tengah diminta dihapus. Ketua RT setempat menyatakan gambar mural itu jadi ekspresi anak muda menyambut 17 Agustus. Sementara di Solo, Jawa Tengah, sejumlah warga melukis mural One Piece di jalanan Losari, Semanggi, Solo. Warga menyebut lokasi ini adalah kreativitas anak muda jelang hari kemerdekaan. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili mengingatkan bahwa ada cara lain untuk mengkritik daripada mengibarkan bendera One Piece. Ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini, ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau bagian dari kritik terhadap pemerintah, kita punya cara yang lain untuk bisa menghargai simbol-simbol bangsa kita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui aksi mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan ekspresi masyarakat. Tapi ia minta aksi ini tidak dimanfaatkan pihak-pihak untuk mengganggu kesakralan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Sementara itu, Bareskrim Polri enggan berkomentar banyak terkait aksi pengibaran bendera One Piece jelang peringatan kemerdekaan. Bareskrim meminta agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Kita ulas lebih dalam soal fenomena bendera bajak laut atau One Piece dari serial anime bersama Hendarsam Marontoko, politisi Partai Gerindra, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bung Usman. Selamat malam. Hendarsam. Selamat malam. Saya ke Bung Usman dulu deh. Oke. Tadi kan kita lihat ya di berita pengantar, ada aparatur TNI yang menghampiri sekelompok pemuda yang menggambar mural seperti mural yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan bendera merah putih. Kalau dalam konteks itu, apakah tindakan represif? Ya, kalau saya melihat itu agak represif ya. Apakah tindakan represif seperti itu ancaman sanksi punya ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang 24 nomor tahun 2009 yang dianggap melanggar HAM katanya? Tidak ada. Itu bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat. Menggambar di jalan, mural di tembok gitu ya. Sepanjang yang punya tembok nggak keberatan. Itu pun kalau yang punya tembok keberatan urusannya lain ya. Terus yang kedua kan, kalau itu dianggap melanggar hukum, pertanyaannya apakah personil TNI adalah aparat penegak hukum? Juga urusan yang lain lagi tuh. Kan seharusnya kan tentara benar-benar fokus melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Nah, kalau memang itu dianggap pidana, pidananya apa? Nah, salah satu menteri mengatakan itu makar. Makar itu ada banyak pasalnya. Yang mana? Pasal 104 kah? Misalnya membunuh presiden, merampas kemerdekaan presiden, mencegah presiden untuk melaksanakan tugasnya. Atau pasal 1 misalnya 07 mengenai penggulingan pemerintahan yang sah misalnya. Atau
pasal 108 misalnya mengenai pemberontakan gitu. Nah ini yang mana? Kalau menurut saya satu pun dari pasal tidak ada yang bersangkut dengan tindakan pengibaran bendera One Piece itu. Jadi saya kira tindakan masyarakat dalam mengibarkan bendera One Piece itu anggaplah sebagai bagian dari cara mereka menyatakan pikiran, cara mereka menyatakan pendapat. Ini kan sebenarnya alegori. Alegoris itu sangat penting karena dia bisa menyederhanakan kompleksitas persoalan. Misal tadi supir-supir truk. Supir truk kalau disuruh menjelaskan kenapa mereka sampai ngantri 3 hari, dia bisa 2 jam jelasin itu kan. Tapi habis itu dia tunjukkan dengan suatu alegori gitu kan. Dengan satu simbol yang mungkin dia tonton dari film itu. Dan penggunaan produk-produk pop culture kayak misalnya bendera, atau misalnya istilah-istilah kayak Konoha. Atau dulu zaman 98 saya itu pakai poster film Saving Private Ryan. Jadi film itu menggambarkan kesia-siaan dalam perang. Kesia-siaan perang itu karena pemerintah suatu negara mengirimkan tentara yang tidak berpengalaman ke suatu medan perang yang akhirnya mengakibatkan tentara kita itu mati gitu. Nah jadi metafora, alegori, aforisme itu menurut saya kekayaan budaya kita yang harusnya dihormati, dihargai kan daripada masyarakat misalnya merusak pelabuhan kan nggak mungkin kan gitu kan. Tapi di sisi lain, saya ke Bung Hendar Sam nih. Di sisi lain Bung Hendar Sam, tadi juga di berita pengantar kita lihat ada bendera merah putih disandingkan dengan bendera One Piece. Nah, apakah itu yang dinamakan juga delik pidananya di situ ada? Karena kan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Ya, jadi memang kan saking sakralnya bendera negara ini sampai harus dibuatkan suatu undang-undang tertentu. Ya kan, tentang bendera negara, tentang lambang negara, tentang lagu kebangsaan, tentang bahasa kan seperti itu. Jadi saya rasa ini, saya konteksnya sama seperti yang disampaikan oleh tadi Mensesnek, bahwa kenapa gerakan ini terjadi, pemerintahan Pak Prabowo ini sangat terbuka sekali dengan segala macam kritik. Ya, Mas Usman mungkin juga sudah sama-sama tahu di pemerintahan Pak Prabowo ya, yang kalau kita lihat dengan sebelumnya, apakah orang yang bersuara vokal ini sampai ada banyak ditangkap-tangkapin ya. Saya oposisi 2019 ratusan bahkan ribuan mungkin, dengan beliau juga mungkin kita yang memberikan itu sangat jauh ya untuk dari sisi ininya. Cuman maksud saya kan ada 2 hal yang harus kita lihat, bahwa satu ya kan, gerakan ini sebagai ekspresi sosial dan politik dan juga kreativitas kita terbuka, sangat terbuka dengan hal tersebut. Tapi satu ya kan, jangan kita mendowngrade bendera merah putih ini disandingkan dengan anime One Piece ini. Satu ini bukan kultur bangsa Indonesia. Anime ini terinspirasi dari Jepang. Dan kedua, konteksnya juga nggak semua juga tahu ini apa namanya itu filosofi dari One Piece ini. Harus nonton dulu kayaknya. Harus nonton dulu. Saya juga cek baru nggak ada yang tahu ini FOMO juga ya kan. Yang ketiga, One Piece ini kan perompak. Nah kan gitu kan. Yang ketiga juga menjelang proses hari kemerdekaan kita. Bagaimana kita berdarah-darah. Bagaimana para pejuang kita berdarah-darah untuk mendapatkan kemerdekaan itu, dan kita tanda kutip kita rusak kesakralan itu dengan cara-cara seperti ini. Sebenarnya kalau momennya itu dilakukan tidak menyandingkan dengan bendera merah putih, tidak dalam countdown menuju 17 Agustus di tahun ini, mungkin nggak akan seseram ini. Jadi yang ujungnya yang kita lihat ujungnya memang politiknya agak sedikit kental di sini, karena bicara masalah momentum. Jadi ini aktivis tulen ini, ya kan? Beliau pun tahu ini kan pasti ada aroma politis yang ingin untuk Tapi sampai sekarang juga belum tahu yang berada di balik ini siapa. Tahu juga ini kan kayaknya civil society aja, gerakan spontan aja gitu loh. Percetakan. Dan itu bukan ekonomi baru. Nah, balik lagi. Kan kalau kita lihat ini kan dari teman-teman odol tadi kan. Harusnya kan konteksnya konteks odol aja dong gitu loh. Tapi kan ketika itu melebar ke mana-mana, jadi ada gerakan antras terhadap pemerintah. Kan gitu kan. Dan ini yang menjadi paradoks buat saya ya.
bahwa bagaimana kita bisa melihat situasi kritis ini benar-benar kritis seperti itu apa enggak? Bagaimana 30 tahun Reza Khalid menguasai Pertamina, ya kan? Bagaimana mafia pupuk selama ini tidak pernah tersentuh, ya kan? Bagaimana petani ketika panen, ya kan, tidak bisa menikmati mungkin hasil itu reaksi dari hal-hal seperti itu kan dari ya kan, masyarakat. Iya kan, ya gambarannya kan harusnya bukan pada saat ini, harusnya pada saat One Piece itu hadir pada saat Prabowo belum memerintah kan gitu kan harusnya kan. Begini. Kan jadi paradoks kan. Begini, tapi ya kan? Ini ada narasi juga tadi kita saksikan juga di berita pengantar dari Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa ini dikhawatirkan memecah belah bangsa. Tapi kalau menurut Bung Usman ada nggak unsur memecah belah bangsa itu atau jangan-jangan ini ya karena itu masalahnya tadi karena lambang negara aja. Kalau di luar itu misalnya soal mural di tengah jalan itu tidak ada masalah. Bayangkan kalau anime One Piece itu adalah lambang dari sebuah negara. Katakanlah negara Amerika Serikat misalnya gitu ya kan. Lalu masyarakat mengibarkan benderanya sambil merobek bendera merah putih. Atau melakukan tindakan lain yang merendahkan martabat bendera merah putih. Itu mungkin bisa kena undang-undang tentang lambang negara, tentang bendera. Banyak negara, sebagian negara memang melarang itu. Sebagian lagi membebaskan sepanjang itu tidak misalnya menyerang orang, merusak properti gitu kan. Nah, tapi dalam kasus yang sekarang, kalaupun ia disandingkan dengan bendera, tergantung niatnya. Misalnya tadi mau dimasukin ke pasal makar ya. Pasal makar itu kan bukan hanya ada niat, tapi ada permulaan perbuatan. Nah, permulaan perbuatannya mana nih? Kalau pasal 104 arahnya ke pembatasan kemerdekaan presiden, pembunuhan presiden. Kalau pasal 108 menggulingkan pemerintahan yang sah dengan senjata loh, dengan kekerasan loh makar itu. Apakah ada senjatanya? Apa ada kekerasan? Rasanya nggak ada. Apalagi tadi yang diberikan kesempatan untuk bersaksi, supir truk. Nah, mungkin pada saat supir truk itu diberitakan, saran saya misalnya Menteri Perhubungan gitu ya, atau menteri-menteri terkait itu merespon segera. Sehingga antrian di pelabuhan itu tidak begitu lama. Saya pernah ngerasain itu 2023 nggak salah saya ke Bali itu naik bawa mobil sendiri ngetes umur ya. Dan ternyata masih bisa. Tapi antrinya cukup panjang itu. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin saya kira pemerintah kan juga berkepentingan untuk memastikan seluruh jalur logistik itu efisien, kan tidak ada pungli gitu kan. Kan malu loh supir truk sampai mengatakan kami tidak tapi pekerjaan, gini, Bung Usman, kami jangan dipalak ibaratnya gitu. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Bung Hernasam tadi soal kesakralan momen sakral ketika hendak merayakan kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah ini juga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana mencederai lambang negara? Nah, itu misalnya gini. Kita kan baru berasumsi nih. 17 Agustusnya belum tiba, perbuatannya belum ada. Katakanlah ini adalah tanggal 17 Agustus. Tiba-tiba ada masyarakat yang mengibarkan bendera merah putih di atasnya, di bawahnya bendera anime One Piece. Lalu masyarakat mengatakan, ya Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan politik negara kami. Para pendiri bangsa, terima kasih atas jasa para pahlawan itu. Namun setelah kami refleksikan selama 80 tahun, kami merasa kemerdekaan itu masih jauh. Tadi kan Pak supir truk mengatakan keadilan sosial belum tercapai. Sila kelima ya. Kalau ia ungkapkan dalam kehusyuan semacam itu, dalam kekhidmatan semacam itu, dan kebetulan dia mungkin kelahiran tahun 2000-an atau anak Gen Z gitu, caranya adalah melampiaskan dengan alegori sebuah film gitu. Susah kan kita mengatakan itu ada unsur kejahatan gitu. Tapi dengan analogi supir truk seperti itu, hanya seorang supir truk memiliki analogi seperti itu, punya intelektualitas yang sebagus itu, menurut saya sangat-sangat hebat mereka. Hebat dong. Iya, jadi itu kan kehebatan dan kecerdasan seseorang dalam menjelaskan suatu masalah bukan pada caranya yang rumit, apa pada diksi atau istilah yang berat-berat gitu. Tapi kemampuannya menyederhanakan itu dalam sebuah metafora, sebuah alegori. Lihat aja kitab-kitab suci, isinya kan metafora, alegori, aforisme, sufi-sufi seperti Jalaluddin Rumi itu menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang tidak langsung dengan bahasa lain, dengan kata lain, dengan menggunakan sastra sebenarnya itu. Tapi ini ada yang unik nih. Saya tanyakan ke Bung Hendra Sam nih. Tim riset kami punya punya informasi bahwa ternyata bendera One Piece ini pernah dipakai atau pernah disinggung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apa pendapatnya? Tapi dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya
baca dulu berita yang satu ini. Pemerintah Kota Surabaya tidak melarang warganya untuk mengibarkan bendera One Piece di perkampungan. Namun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau warganya untuk menghormati momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Dari data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangpol Kota Surabaya, terdapat 6 titik lokasi pengibaran bendera hingga grafiti di perkampungan berlambang One Piece. Namun bendera dan gambar One Piece itu telah diturunkan dan dihapus oleh aparat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bilang tidak ada larangan pasti warga untuk mengibarkan bendera kartun anime One Piece. Tetapi Eri memohon kepada warga Surabaya untuk tidak mengibarkan bendera lain selain bendera merah putih, khususnya di bulan kemerdekaan ini untuk menghargai perjuangan para pejuang dan tidak mengurangi makna dari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada warga Surabaya, gak ono larangannya memang. Apakah mau benderanya Naruto sampai kayak no bendera animenya One Piece sampai pasang, ada aturan larangannya? Gak ada. Tapi jangan kurangi makna kemerdekaan kita. Perjuangan dari para pejuang kita adalah untuk memberikan persatuan, memberikan kesatuan, memberikan rasa kebahagiaan kepada yang lainnya dengan perjuangan kebersamaan yang dituangkan dalam gotong royong seperti dasar-dasar dan nilai-nilai Pancasila. Saudara, sementara itu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menanggapi soal polemik pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya sebaiknya masyarakat menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih. Hovifah menyatakan bahwa merah putih hingga harga mati untuk masyarakat diminta agar menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Hovifah juga mengaku telah memberikan atau membagi-bagikan bendera merah putih langsung ke masyarakat Jawa Timur. Merah putih harga mati, jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih, itu ya kawan-kawan. Ya. Artinya di Jawa Timur imbauan untuk memasang bendera merah sudah, surat edarnya sudah, saya kemana-mana sudah membagi tuh bendera merah putih kemana-mana. Ya, apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur Hovifah sebenarnya senafas dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Dan sepanjang itu tidak disandingkan dengan bendera merah putih, tidak masalah gitu. Jadi apa yang Anda dorong kira-kira ke depannya untuk fenomena One Piece ini? Ya itu tadi aja, sebenarnya masalah momentum aja. Jadi karena gerakan masyarakat itu ada yang genuine, ada juga yang tidak hidup di ruang kosong. Memang kan seperti itu kan. Nah kalau saya melihatnya gini ya, bukan kritik tapi masukan kepada adik-adik kita bahwa memang kita ini mengalami krisis nasionalisme. Bagaimana tendensi anak-anak muda kita ini lebih senang mentertawakan bangsanya sendiri dan negaranya sendiri. Nah ini berbeda dengan kami ini nih yang dulu kita berusaha nasionalisme itu kita perjuangkan. Ini sebenarnya lagi pengen kita ubah bahwa mentertawakan gimana contoh gini ya, 10 tahun yang lalu aja lah. Gimana ketika Indonesia dengan Malaysia sedang tanding bola. Itu nasionalisme tinggi banget kita dengan mereka. Tapi enggak, kalau sekarang itu enggak. Kita malah mentertawakan diri kita, mengatakan negara Konoha, ya kan, Wakanda, ya kan. Terlepas dari segala macam kekurangan yang ada di pemerintahan sebelumnya. Tapi artinya bahwa hal-hal seperti inilah yang memang harus mulai kita pupuk. Jadi mentertawakan diri sendiri itu atau bukan ngenyek gitu ya bahasa itunya, nyinyir terhadap dan ngenyek terhadap bangsa sendiri itu malah diketawain sama bangsa-bangsa luar gitu loh. Gini, berangkat dari pernyataan Bung Hendar Sam tadi, ketika banyak anak-anak muda kita yang sekarang ya mungkin sedikit kurang menghargai negara lah begitu. Dengan tadi mengatakan negara Konoha, negara Wakanda. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, kalau gitu memandang fenomena ini sebagai cerminan kegelisahan masyarakat terhadap kondisi sosial politik misalnya, itu seperti kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, apa yang dikatakan oleh supir truk tadi. Kalau gitu bisa nggak pemerintah memanfaatkan momen ini sebetulnya untuk bersama-sama nyari solusi gitu loh, bukan alih-alih malah melakukan tindakan represif, memanfaatkan aparat gitu. Bisa banget, apalagi kan baru-baru ini Presiden Prabowo menyampaikan pidato
tentang apa yang dimaksud sebagai serakahnomics gitu kan. Ekonomi keserakahan. Yang sebenarnya mengilustrasikan cara perompak di dalam melakukan pengumpulan aset-aset ekonomi kekayaan. Nah justru kampanye One Piece ini dengan gambar perompak ini sebenarnya selaras dengan pidatonya Prabowo. Ini anggap aja sebagai DPR jalanan nih. DPR Senayan mungkin caranya dengan undang-undang, Bung Hendarsam, dan kawan-kawan, debat RUU bermalam-malam gitu. Tapi cara masyarakat kan lain lagi, nggak bisa disamakan dengan Bung Hendarsam. Dia punya caranya sendiri. Kalau itu dengan ungkapan-ungkapan sastra atau ungkapan seni atau ungkapan budaya gitu. Kalau gitu, kalau dibilang kata Bung Hendarsam tadi sudah mulai mengikis nasionalisme anak-anak muda, sebenarnya anak-anak muda ini kan sayang dengan kondisi seperti sangat ini. Sangat sayang. Kan lihat super truk tadi. Keadilan sosial tidak ada. Kan dia sebenarnya tidak sedang mengecam pemerintahan Prabowo. Dia sedang mempertanyakan di negara ini kenapa keadilan sosial nggak hadir. Nggak ada gitu. Apakah itu sekarang pemerintahan Prabowo? Apakah sebelumnya pemerintahan Jokowi, SBY, misalnya Mega, atau Gus Dur, atau Soeharto, atau bahkan Soekarno dan seterusnya gitu. Jadi kenapa keadilan sosial itu nggak hadir? Kan kecintaan pada bangsa ini nggak bisa direduksi pada nasionalisme dalam pengertian persatuan saja, seperti yang tadi diutarakan gitu. Jangan sampai pecah belah, kita harus bersatu. Kan seolah-olah kebangsaan itu hanya pada sila ketiga. Padahal sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan sosial. Itu kan ada 4 sila lainnya yang sebenarnya juga disuarakan oleh masyarakat. Nah kita bertahun-tahun diindoktrinasi seolah-olah segalanya itu ada pada persatuan dan kesatuan. Bahkan Undang-Undang Dasar kan biasanya kita menyebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Mau dikatakan NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada alasannya nih. Yaitu datang dari filosofi ideologi kekeluargaan, ideologi familial yang menganggap negara dengan masyarakat itu seolah-olah keluarga. Orang tuanya adalah negara, rakyatnya adalah anak. Karena itu mereka tidak percaya anak itu boleh melawan orang tua. Padahal ini bukan orang tua dan anak. Ini negara modern yang hubungannya egaliter gitu. Jadi saya kira itu harus diterima dengan lebih terbuka gitu. Alih-alih itu ya memberikan sikap yang represif terhadap Gen Z, milenial gitu ya. Kita tahu loh ya usia-usia kita tahu lah kalau dinasehatin sih masih bisa nerimo-nerimo. Gen Z kan agak susah nih kalau dinasehatin, mereka punya cara lain untuk mencari cara kritik lain. Nah, alih-alih memberikan ya tadi saya tanyakan, kenapa enggak pemerintah tahu bahwa Gen Z ini kan generasi emasnya Indonesia gitu. Kenapa enggak dirangkul aja gitu. Kita harus pilah dulu. Odol ini apakah mereka kan selalu punya cara gitu loh. Masalah odol ini, tapi kan bukan hanya odol ya. Iya, kayak konteksnya sudah meluas kan. Bung Usman tadi kan. Konteksnya odolnya apakah ini mewakili Gen Z atau tidak? Kan ini kan hal yang berbeda sebenarnya kan. Jadi ini kan masyarakat kecil bawah dan pekerja-pekerja yang ada pada saat itu. Dan ini nggak bisa kita samakan dengan Gen Z yang mungkin punya perspektif yang berbeda tentang ini. Ya, memang masalah odolnya masalah keadilan sosial. Itu tentu. Dan saya mensupport hal tersebut apabila memang ini harus diselesaikan secara cepat-cepatnya. Tapi di satu sisi bahwa memang kita algoritma sosial kita ini menjurus ke arah terkikisnya nasionalisme, ya kan? Ini yang menurut saya kita agak miris dengan kami ya, yang boomers ini, ya kan? Bagaimana kita sekarang saya balik bertanya kan, teman-teman adik-adik kita itu kan tahu nggak, ya kan, pahlawan-pahlawan kita itu siapa-siapa aja sih, ya kan? Apa yang sudah dilakukan, ya kan? Dari daerah mana segala macam. Saya rasa belum tentu tahu gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya masukan saya, ini dua hal yang kreativitas anak muda ini dengan rasa nasionalisme mereka itu harus tetap ditumbuhkan. Bagaimana contoh Amerika ya kan bisa mengglorifikasi ya kan keamerikaannya itu sampai ke luar negeri kan. Film Amerika lawan Vietnam aja Amerika itu kalah tapi dengan film Rambo dia bisa menang gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang
ke depan harus maksudnya ada titik temu antara kreativitas dari Gen Z ini tapi dengan nasionalisme. Kalau saya boleh menyimpulkan perbincangan malam hari ini, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini tindak pidana. Harus dipilah juga. Itu tidak. Saya juga jangan menyimpulkan buru-buru ini tindak pidana. Harus dipilah juga konteksnya mana kreativitas, mana yang menghina lambang negara. Baik, terima kasih Bung Usman, Bung Hendar Sam sudah berbagi perspektifnya malam hari di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami saudara, setelah jeda Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi lainnya. Kapal cepat